Berlatar di sebuah genteng, kisah akan diawali oleh seorang pemuda yang bernama Max. Dia baru saja pindahan ke rumah ayahnya yang baru saja ngantunkeun. Tidak sendirian, Max juga ditemani oleh ibunya yang bernama Molly. Saat Max sedang membongkar barang-barang miliknya, tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Setelah itu, hal aneh dialami oleh Max di mana energi seperti magnet keluar dari tangannya. Hal itu membuat dia kaget, tapi dia belum menyadari tentang energi yang ada pada tubuhnya itu. Esokan paginya, Max pamit untuk berangkat ke sekolah. Namun Max justru mendatangi lab bekas ayahnya dulu. Tak lama ibunya menelpon. Namun pada saat mau diangkat, HP-nya error. Ketika Max baru saja berangkat, tiba-tiba sepedanya ditabrak mobil yang dikendarai oleh seorang wanita yang kita sebut saja Sophie. Karena merasa bersalah, Sophie pun berniat bertanggung jawab saat pulang sekolah nanti untuk memperbaiki sepedanya Max. You're upside down. Tak lama Max tiba di sekolah. Di sana Max mendapatkan sambutan yang hangat dari gurunya karena ternyata bapaknya Max sangat dikenal di sekolah tersebut lewat kisahnya yang luar biasa itu. And we have a new student. You're not Jim McGrath's son, are you? Sepulang sekolah, Sophie menepati janjinya memperbaiki sepeda Max di rumahnya yang dimana hati Max bergetar melihat kecantikan Sophie yang sangat aduhai itu. Untuk menutupi kecanggungannya itu, Max pun pamit pulang. See you around, Max McGrath. Sesampainya di rumah, Max melihat ibunya sedang bersama seorang pria yang kita panggil saja Samsul. Samsul ini adalah rekan kerja bapaknya dulu sewaktu bekerja di Entek Corporation. Kedatangannya tersebut yaitu untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi oleh bapak Max. Lalu ibunya mengajak Samsul untuk makan malam bersamanya. You worked with my dad. Hal ini menjadi kesempatan Mike untuk menanyakan Entek maupun ayahnya, dan ternyata saat ini Entek diambil alih oleh Samsul. Kemudian saat kejadian yang merenggut ayahnya, Samsul sudah berusaha menyelamatkan ayahnya, namun sayangnya terlambat. Di sisi lain di sebuah lab ada spesies alien yang akan menjadi bahan penelitian tiba-tiba bangkit. Karena alien tersebut dianggap berbahaya, mereka berniat memusnahkan alien tersebut. Namun hebatnya alien itu bisa lolos. B2 security, we have a breach. It's breached the containment chamber. Shielding systems engaged. Tak lama rumah Max listriknya mati, lalu Max menyalakan saklarnya di ruang bawah tanah. Kemudian saat kembali, Max menguping kalau belum saatnya dia tahu sesuatu. Tak lama kemudian Samsul pamit, tidak lupa dia juga memberikan kartu namanya kepada Max. Kesempatan itu digunakan Max untuk mencari tahu asal-muasalnya di internet. Di sana ada berita tentang pendiri Entek tewas akibat badai tornado. Yeah, Bob, and tonight's a big... Ketika Max lagi asik-asiknya membaca berita itu, tiba-tiba listriknya mati kembali, yang membuatnya kesal hingga tak sengaja mengaktifkan kekuatan energi di tangannya. Karena penasaran, Max mencoba menyalakan jam digital dan radio miliknya tanpa listrik, yang ternyata bisa menyala bahkan sampai meledak karena aliran listriknya yang terlalu kuat, apalagi saat keadaan hatinya bergetar sangat hebat. On. Suatu hari ketika Max berbicara dengan Sophie, dirinya mampu merusak vending mesin yang ada di dekatnya. Hal itu bisa terjadi karena hati Max bergetar sangat hebat ketika di dekat Sophie. Max yang masih takjub terhadap kekuatannya mencoba mencari tahu lewat internet, tapi sayangnya tidak ketemu. Di sisi lain, Max pun penasaran terhadap asal-usul bapaknya dengan bertanya pada ibunya, namun menurut si ibu, kisah bapaknya sangatlah rumit. I don't know about his work or his family or how he died. Tiba-tiba dari kejauhan ada yang mengintai Max. Pengintaian itu berlanjut saat Max pergi ke kafe ketika menemui Sophie, di mana Sophie ingin berteman dengan Max, bahkan meminta nomor HP-nya. Here, put your number in my phone.
Di siang harinya, Max tidak sengaja merusak HP-nya Sophie. Tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia pun pergi ke toilet. Setelah itu, tiba-tiba Max sudah ada di rumahnya. Max juga baru menyadari kalau di dadanya ada lambang huruf M. Melihat hal itu, Max pun heran dari mana asalnya lambang tersebut. Tak lama, tiba-tiba muncullah robot alien yang seketika mengejutkan Max. Ternyata robot tersebut bisa berbicara, dan ternyata robot tersebut bernama Steel. Tujuannya berada di sini yaitu untuk bertugas melindungi Max dari mara bahaya. Namun Max sangat penasaran dengan barang-barang miliknya Steel. Tak lama ibunya mendatangi kamar Max. Untungnya dia dengan cepat menyembunyikan Steel. Daripada ketahuan, Max pun membawa Steel keluar, di mana Steel menjelaskan bahwa Max memiliki kekuatan Tachyon yang sewaktu-waktu bisa meledak. Adanya Steel berguna untuk meredakannya. Excuse me, Max. Why are we... Tiba-tiba ada segerombolan orang yang menangkap energi Max, bahkan mengejarnya. Mau tidak mau, Max mengajak Steel untuk kabur bersamanya. Terlintas ingatan di masa lalu tentang Ultralink yang membuat Max bingung. Namun kebingungannya harus disudahi karena gerombolan tadi semakin dekat. Jadi sementara waktu, Max membawa Steel ke sekolah untuk bersembunyi. Sialnya Steel berbicara tidak karuan. Bahkan saat Max diajak ngobrol Sophie, disitulah Steel malah mengusirnya secara halus. Karena ketika Max dekat dengan Sophie, detak jantungnya berdetak sangat cepat dan bisa membunuhnya. Jadi Max dan juga Steel bersembunyi di tempat sepi untuk menghindari Sophie. Lalu Steel menyatu dengan Max sebagai cara untuk menyerap kekuatan Max yang overload. Kemudian Max menyuruh Steel mendatangi lab lama ayahnya karena ada hubungannya dengan Ultralink tersebut. Alih-alih mencari tahu tentang Ultralink, Steel malah melatih kekuatan Max. Yes! Sleep, but next we can... Namun saat ditanya oleh Max, Steel hanya ingat tornado yang diciptakan Ultralink saja. Jadi untuk mencari info lebih lanjut, Max menghampiri Samsul menaiki sepeda yang nyaris saja tertabrak oleh Sophie lagi. Ditambah segerombolan yang tadi mengejarnya datang kembali. Mau tidak mau, Max dan juga Steel harus bersembunyi. Lalu Steel berhasil mengalihkan perhatian segerombolan tadi, sedangkan Max pergi seorang diri. Beruntungnya Max berpapasan dengan Sophie dan mengecoh segerombolan itu, sekaligus meminta bantuan Sophie untuk mengantarnya ke kantor Entex. Dan tentunya Sophie bersedia membantunya meskipun Max belum mau menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Ketika Max bercerita kepada Sophie, tiba-tiba datanglah Samsul yang seketika mengajak mereka untuk berkeliling lab. Max langsung menceritakan niatnya ke sini kepada Samsul. Dia menanyakan tentang kejadian apa yang sebenarnya menimpa ayahnya sebelum meninggal. Anehnya Samsul malah menunjukkan batu inti energi yang diteliti ayahnya yang membuat Max kesakitan hingga pergi melarikan diri bersamaan dengan ingatan tentang ayahnya datang lagi. Max! Tak lama tiba-tiba datang tornado yang seketika mengejar Max. Tapi untungnya Max dapat berlindung di sebuah gudang yang membuatnya merasa aman dari badai tornado itu. Malangnya atap gudang tempatnya berlindung terhisap tornado begitu saja dan memperlihatkan sosok Ultralink yang menarik Max. I can't see! We told you we should have stayed together! Run faster! Run faster! Run faster! Untungnya di waktu yang tepat Steel datang. Mereka pun melawan Ultralink bersama, namun perlawanan mereka harus gagal karena Max dan juga Steel belum cukup menyatu. Di situ Steel menyuruh Max untuk menambah kekuatannya dan hebatnya tepat sasaran yang membuat Ultralink modar. Fire! Anehnya wujud Ultralink sama seperti Steel, ditambah ingatan tentang ayahnya mengarah kepada Steel, di mana saat kejadian itu Steel berada di sana seolah-olah dia yang membunuh ayahnya Max. Hal itu membuat Max emosi hingga mengusir Steel. Steel! Please!
away from me. Max. No, I said stay away from me. Saat tiba di rumah, alangkah kagetnya Max. Ketika rumahnya sudah dikepung, sayangnya dia harus ketahuan. Lalu ke rumah Sophie dan meminta bantuan untuk meminjam mobil, HP, dan juga sarung tangan karet. Sophia. Kemudian pergi sambil menelpon Samsul. Melaporkan kalau ibunya diculik, yang menurut Samsul, ibunya dibawa ke lab lama milik ayahnya. Jadi Max mendatangi tempat tersebut dengan berniat untuk mencari ibunya, yang padahal ibunya sendiri ada di rumah tidak diculik. Ibunya menerima telepon dari Sophie mengabarkan tingkah anaknya yang terlihat aneh. Mendengar hal itu, ibu Max tahu kalau Samsul yang memerintahkan segerombolan tadi untuk menangkap anaknya. I am still the majority shareholder at Entech. So the only person you take orders from now is me. Do you understand? Yes, ma'am. Good. Di sisi lain, Max tidak menemukan ibunya, justru menemukan data dirinya dan juga sebuah senjata cakar, lalu masuk ke ruangan di mana Steel ditahan. Parahnya tiba-tiba sakit kepala Max kambuh, hingga bisa mengingat lagi ke masa lalu di mana ayahnya bersama Steel dan juga Samsul bekerja sama menghentikan badai yang diciptakan oleh Ultralink. Lalu si ayah dimasukkan ke alat inti energi untuk dijadikan sumber kekuatan melawannya. Skillnya alat itu disebut aset. Miles, why are you doing this? I am gonna drain you of every ounce of energy that you have. I made a deal. I eliminate you and... No! No! Dan ternyata semua yang menyabotasenya adalah Samsul. Hal itu dia lakukan karena sudah membuat kesepakatan bersama Ultralink untuk menyerap energi Taxion yang dimiliki oleh si ayah. Demi mencegah hal itu, si ayah mengorbankan dirinya dan tidak lupa berpesan pada Samsul untuk menjaga Max. Di sini Max barulah tahu kejahatan yang selama ini dilakukan Samsul yang ingin menghabisi Max karena masih membutuhkan energi Taxion yang ada pada dirinya. Thank you. Just what I've been waiting for. Samsul juga memaksa Max masuk ke alat inti energinya, di mana Steel juga ditangkap di sana. Lalu Max meminta maaf kepada Steel karena sudah berburuk sangka kepadanya. Tak lama alat yang menyegel mereka aktif, yang ternyata justru menggabungkan kekuatan Max dan juga Steel menjadi Max Steel. That's too much energy! What are you doing? Steel, now! Sehingga mereka bisa melawan Samsul. Namun kekuatan Samsul sangatlah kuat karena mempunyai senjata cakar maung yang bisa saja menyerap energi Max Steel. Namun mereka mempunyai mode siluman, persis seperti manusia harimau. Tapi karena Samsul terlampau kuat, dia tahu gerak-gerik Max hingga membuatnya terpojok, lalu menyerap energinya yang sebelumnya terserap total. Tak lama kemudian datanglah anak buah si ibu membantu Max melawan kuatnya si Samsul. Kesempatan ini Max lakukan untuk membawa Samsul ke tempat yang dimana terdapat air. Max seketika membuat Samsul meledak. Untungnya Max selamat, begitupun dengan Steel. Steel now! Go turbo! You got it, Max! You're just as arrogant as your father. Dan akhirnya Max pun mengetahui bahwa ayahnya bukan manusia, melainkan spesies alien. Terungkaplah bahwa energi Taxion yang selama ini ada pada diri Max berasal dari ayahnya yang bisa saja sewaktu-waktu meledak. Jadi alasan ibunya mengajak pindah ke sini yaitu untuk menormalkan energinya, sekaligus menghindar dari kejaran Ultralink. Meskipun begitu, ibunya percaya bahwa Max bisa melawannya. Kemudian si ibu menyerahkan kalung yang selama ini dipakai untuk Max, yang ternyata bukan kalung biasa, tapi di dalamnya terdapat peta yang menunjukkan planet tempat ayahnya berasal. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Max Steel. Gimana nih? Keren kan aksi Max dan juga Steel yang bergabung menumpas kejahatan si Samsul dan petualangan Max yang akhirnya mengetahui kalau dia punya kekuatan loh. Nah, ya udah segitu dulu alur cerita film kali ini. Ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya kalau gak males ngeditnya.